Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia turun menjadi 411,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 6.049 triliun rupiah pada kuartal 1 tahun ini. Kepala Departemen Komunikasi atau Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN tersebut turun dibandingkan dengan kuartal 4 2021 yang mencapai 415,7 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan utang terbesar dialami oleh utang pemerintah sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Erwin, penurunan ULN pemerintah terjadi seiring beberapa seri surat berharga negara yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN falas. Selain itu, penurunan ULN pemerintah juga dipengaruhi pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama Januari hingga Maret 2022, di mana ULN terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, pengolahan, serta pertambangan. Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah untuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun ini. Dengan demikian, belanja negara berubah dari 2.714,2 triliun rupiah menjadi 3.106,4 triliun rupiah. Bersamaan dengan itu, pendapatan negara berubah dari 1.846,1 triliun rupiah menjadi 2.266,2 triliun rupiah. Perubahan APBN 2022 terbesar disebabkan oleh penambahan subsidi BBM dan LPG 71,8 triliun rupiah dan subsidi listrik 3,1 triliun rupiah. Sementara kompensasi yang harus dibayarkan adalah 216,1 triliun rupiah. Sehingga total subsidi dan kompensasi adalah 443,6 triliun rupiah. Namun dengan adanya peningkatan pendapatan negara, defisit APBN 2022 akhirnya disepakati pada level 4,5% PDB atau 868 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dari proyeksi defisit yang sebelumnya di 4,8% PDB atau 840,2 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo akan menaikkan tarif listrik bagi pelanggan 3.000 volt ampere ke atas di tengah lonjakan harga komoditas energi imbas perang Rusia-Ukraina. Persetujuan Jokowi ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama Badan Anggaran DPR pada Kamis. Meski belum ada kejelasan mengenai berapa besar kenaikan tarif yang akan berlaku, namun Sri Mulyani memastikan harga komoditas lain tidak akan naik. Untuk itu, pemerintah akan menambah anggaran subsidi dan dana kompensasi bagi ketersediaan energi untuk masyarakat. Semula, pagu subsidi energi sebesar 134,8 triliun rupiah di APBN 2022. Namun pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi energi akan mencapai 208,9 triliun rupiah. Di sisi lain, Perusahaan Listrik Negara atau PLN menilai kenaikan harga listrik memang tidak terhindarkan. Pasalnya, per Maret 2022, baik indeks harga minyak maupun batu bara yang jadi acuan PLN sudah meningkat drastis. Di mana indeks minyak mentah Indonesia sudah tembus di posisi 113,5 dolar Amerika Serikat per barel yang menjadi salah satu komponen dasar dari biaya pokok pembangkitan listrik PLN. Sementara itu, harga batu bara acuan sudah mencapai 203,69 dolar Amerika Serikat per ton. Bank Digital Tanah Air Alobank Indonesia bakal diluncurkan pada 20 Mei 2022. Ultimate Shareholder PT Alobank Indonesia, Hairul Tanjung, membeberkan alasan tanggal peluncuran Alobank adalah karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ia berharap Alobank jadi titik tolak kebangkitan ekonomi Indonesia. Hairul Tanjung meyakini sambutan masyarakat terhadap bank digital sangat besar dan menargetkan 1 juta pengguna Alobank dalam seminggu setelah aplikasi itu dirilis. Jika hal itu terwujud, ia pun optimistis dalam setahun pertamanya Alobank ditargetkan memiliki sekitar 10 juta pengguna. Untuk mewujudkan visi itu, Indra Utoyo pun ditunjuk untuk menahkodai bank dengan kode saham BBHI tersebut. Sebelumnya, Indra diketahui menjabat sebagai Managing Director Digital, IT and Operation Bank Rakyat Indonesia dan turut memuluskan perjalanan transformasi digital bank tersebut, sehingga layanan perbankan berbasis digital dapat berevolusi menjadi hybrid bank.
Selain itu, Indra juga sempat menjabat sebagai Direktur Digital and Strategic Portfolio Telkom Indonesia pada tahun 2014 hingga 2017. Ekonomi Cina dalam situasi yang semakin memburuk setelah penguncian alias lockdown diberlakukan untuk penanganan COVID-19, penjualan retail dan produksi industri kini ikut jeblok. Per April 2022, penjualan retail negeri tirai bambu jeblok 11,1% year on year, diikuti dengan produksi industri yang turun 2,9% secara tahunan. Sektor otomotif Cina pun menggambarkan kondisi yang memprihatinkan, di mana produksi mobil penumpang turun 41,1% secara tahunan, sedangkan penjualan mobil turun 31,6%. Padahal sektor otomotif di Cina menyumbang sekitar 1/6 dari pekerjaan dan sekitar 10% dari penjualan retail. Akibat situasi tersebut, Cina kini menghadapi persoalan baru, yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran di 31 kota terbesar di Cina naik ke level tertinggi baru di 6,7% pada April. Padahal Beijing punya misi untuk menekan tingkat pengangguran di 5,5% tahun ini. Diketahui angka terbanyak pengangguran terdapat di antara penduduk yang berusia 16 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 18,2%.